warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani semuanya. Kembali lagi bersama saya Rusiandi di channelnya Wargi Tani. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan, dilancarkan semua urusannya gitu. Saya sekarang berada di lahan cabai saya, yaitu varietasnya Ori 212 yang sudah berusia 21 hari setelah tanam. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup subur, serempak, dan masih aman gitu. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian jika channel ini bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview dan menjelaskan pestisida yang saya gunakan dalam proses budidaya saya, dimana ini ada beberapa macam produk ya. Ini semuanya pestisida. Di sini saya menjelaskan dua ya. Yang pertama dari fungisida dan insektisida. Kita artikan dulu ya untuk kedua pestisida ini. Yang pertama adalah fungisida. Jadi artinya itu adalah biar kita sama-sama belajar dan mengingatkan biar gak salah beli, biar lancar ketika kita proses mau melakukan pembelian pestisida. Inilah fungisida. Fungi yang artinya jamur, sida yang artinya racun gitu. Jadi bisa diartikan ini adalah, kalau fungisida itu berarti racun untuk membunuh cendawan ataupun jamur gitu. Yang kedua adalah insektisida. Di sini adalah insek itu serangga. Serangga itu mencakup semuanya ya, yang termasuk hama gitu. Serangga itu terbagi beberapa macam gitu. Yang terpenting ini adalah insektisida itu diartikan insek adalah serangga, sida adalah racun. Jadi racun untuk membunuh serangga gitu. Jadi jelas ya, biar kita saling mengingatkan gitu. Yang pertama yang saya gunakan ini adalah fungisida. Ini cara kerjanya kontak ya, dari merek dagang. Ini adalah Pencozeb. Ini pasti udah familiar bahan aktifnya, pasti kita semua udah pada tahu ya. Ini bahan aktifnya Mancozeb 80%. Ini untuk pencegahan cendawan ini cukup bagus. Iya, jangan lupa ya, yang kita harus tahu diambil poinnya itu di sini itu jangan terpaku sama merek dagang. Kita itu harus tahu bahan aktif yang ada dalam pestisida tersebut gitu. Seperti ini kan bahan aktif Mancozeb. Mungkin di tempat kalian ada seperti dari Ditan ataupun yang lainnya gitu. Cuman ini adalah Mancozeb yang berwarna biru ya. Ini udah saya pakai kemarin cukup efektif. Yang kedua ada fungisida Kelonil. Ini sama, ini sifatnya cara kerjanya kontak, protektif ya, untuk pencegahan, bagus. Ini bahan aktifnya bisa dilihat, ini bahan aktifnya adalah klorotaronil ya, klorotalonil gitu, maaf ya, 75%. Ini juga baik untuk pencegahan cendawan yang menyerang tanaman kita. Selanjutnya ini ada fungisida sistemik. Kalau ini ya, ini bisa kita lihat sudah dipakai juga sama saya. Ini dengan merek dagang Cabriotop. Ini bahan aktifnya piraclostrobin 5% dan metirel 55%. Ini double bahan aktif dan juga ini sifatnya sistemik ya. Cara kerjanya sistemik, itu protektif dan kuratif. Jadi untuk pencegahan bagus, untuk pengendalian juga bagus gitu. Terus selanjutnya ada dari merek dagang Antrakol. Ini bahan aktifnya Provineb. Ini juga sifatnya sama, kontak. Ini bagus untuk pencegahan. Dan ini sisa saya yang dulu udah sering saya gunakan. Dan tak lupa ini satu lagi nih fungisida yang saya pakai. Ini udah familiar juga nih, tapi lumayan harganya cukup mahal ya. Ini adalah fungisida dari Ami Startop ya, produk paten Syngenta.
Ini cara kerja sistemik, bersifat protektif, kuratif, dan preventif. Jadi ini sangat baik pencegahan maupun pengendalian. Cukup baik, cukup efektif. Dan selanjutnya di sini ada insektisida. Ini adalah Bespidor ya. Bahan aktifnya imidacloroprid 25%. Ini untuk kutu-kutuan bagus ya, cukup efektif. Ini sama juga saya pakai. Terus sama imidacloprid ada dari ini Confidor Extra. Ini juga sama. Ini insektisida Confidor ini sifatnya cara kerjanya itu adalah sistemik. Ini bagus untuk penekanan seperti kutu kebul ataupun kutu-kutu yang lain ataupun jenis hama penghisap. Ini selanjutnya ada juga sama ini dari Bayer, ini merek dagangnya Movento Energy. Ini cukup efektif untuk penekanan hama jenis penghisap itu seperti kutu daun, kutu kebul, dan yang lainnya gitu. Kenapa saya di sini ada 3 jenis merek dagang gitu? Karena saya ini melakukan perollingan karena di daerah saya ini cukup agak merajalela gitu ya dari serangan kutu kebul maupun virus Gemini gitu. Dari kutu kebul nanti loncatnya ke virus Gemini gitu. Karena kutu kebul itu adalah vektor dari penyebarannya virus Gemini. Ini udah saya pakai semuanya. Selanjutnya ini ada dari Demolis 18 EC. Ini belum saya buka. Ini bahan aktif abamectin. Ini cukup familiar. Sama ini dengan ini ya. Ini insektisida merek dagang Stadium 18 EC. Ini sama abamectin. Jadi saya masih pakai yang ini karena masih ada ya. Ini ada juga Marsal. Wah, ini udah lepas ya. Tapi Marsal ini bahan aktifnya karbosulfan insektisida kontak. Ini bagus juga untuk ulat, untuk kutu-kutuan, cukup efektif. Selanjutnya ada Resin 50 SC. Ini dengan bahan aktif fipronil. Ini sifatnya kerjanya itu sistemik, racun kontak dan lambung. Ini kemarin saya gunakan itu untuk pengendalian hama belalang dan jangkrik. Ini cukup efektif ya teman-teman. Selanjutnya ada dari merek dagang Biokron. Bahan aktif propenopos. Ini juga sama saya udah pakai untuk seperti ulat, kutu-kutuan juga bisa. Nah, ini dan ini dua merek dagang ya. Yang pertama ini dari Lanet 40 SP. Ini bahan aktif metomil 40%. Ini saya gunakan untuk mengendalikan ulat ya, karena kemarin di daun cabai saya ada ulat. Ini cukup efektif, ini aja sudah efektif, tapi saya masih punya sisa dulu. Ini dari merek dagang Emasel. Ini juga sama, bagus untuk pengendalian ulat seperti ulat gerayak dan yang lainnya gitu. Bahan aktifnya emactin benzoat. Ini kedua produk ini sifatnya sama kontak, cuman merek dagang yang berbeda. Ya udah, mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasan dari saya. Kita kita bahas lagi untuk lebih jelas. Jadi untuk pembelian atau kita mau membeli pestisida itu, yang pertama intinya harus tahu adalah bahan aktif pada pestisida tersebut. Jadi meskipun di daerah saya ada, di daerah kalian nggak ada, yang penting kita itu tahu bahan aktifnya gitu. Jadi seperti tadi kita jelaskan banyak merek dagang, tetapi kalau kita tahu intinya atau bahan aktifnya itu kita bisa menyesuaikan gitu. Jadi nggak perlu harus ada seperti misalkan rekomendasi dari saya ataupun rekomendasi dari teman-teman yang lain gitu. Yang kedua, ini yang saya pakai ini adalah semuanya kita lakukan perollingan gitu. Nanti kita bahas ke depannya ya. Dan pestisida ini ada 2 cara kerja, yaitu yang pertama kontak sistemik gitu. Yang kontak itu adalah
ketika ada hamanya, ketika kita semprot terkena langsung sasarannya itu adalah mati langsung ya. Itu sifat dari kontak. Kena langsung mati gitu. Tapi kalau sistemik itu harus ada proses dulu seperti masuk dulu atau diserap dulu oleh jaringan tanaman. Nanti ketika hama tersebut makan bagian tanaman, maka hama tersebut akan mati. Nah, itu adalah dari cara kerja kontak dan sistemik. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.